Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu bahagia dan diberikan kesehatan. Cerita kali ini adalah cerita fiksi yang diadaptasi dari kisah nyata dari berbagai sumber. Cerita yang berkembang di masyarakat hingga diberitakan oleh beberapa surat kabar. Jika ada kesamaan nama tokoh, hanya kebetulan semata. Hai, namaku Mustafa, umur 45 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai supir angkot. Sampai akhirnya memutuskan untuk alih profesi berjualan sate ayam. Dikarenakan setelah kejadian 11 tahun yang lalu, 7 bulan pasca gempa terjadi, atau tepatnya bulan Mei 2010. Inilah gambar gedung Lembaga Bimbingan Gama hancur akibat gempa Rabu lalu. Pemirsa, inilah foto Hotel Ambacang sebelum ambruk akibat gempa. Hotel Ambacang di Kota Padang ini dahulunya berdiri megah. Dan di sebelah kanan adalah kondisi saat ini. Ini yang roboh tak berbentuk. Tahun 2009 menjadi tahun kelam bagiku dan bagi masyarakat Padang pada umumnya. Gempa yang memporak-porandakan kota Padang, meninggalkan duka dan kesedihan, dan menyisakan sedikit cerita mistis pasca gempa melanda. Dulu, sebelum gempa terjadi, angkotku sering mangkal di depan Hotel Ambacang. Namun, 7 bulan setelah gempa berlalu, setelah kejadian mistis yang menimpa diriku sendiri, membuatku untuk membanting setir beralih profesi. Selain daripada itu, eksistensi angkutan umum sudah mulai redup dikarenakan tingkat pertumbuhan transportasi pribadi berkembang dengan pesat. Kalaupun masih ada, bisa dihitung dengan jari. Aku coba mengenang kejadian mistis yang kualami 10 tahun silam. Tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan keluarga korban yang ditinggalkan, atau mengungkit kejadian yang telah menoreh kepedihan. Hanya saja berbagi cerita atas peristiwa yang aku alami sendiri. Semoga dapat diambil hikmahnya. Seminggu sebelum kejadian yang menimpa diriku, sudah banyak cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan aku salah satu yang tidak percaya begitu saja. Apalagi kalau menyangkut namanya mistis, klinik, dan sejenisnya. Ketika aku sedang mangkal di pasar raya, obrolan di kedai kopi antara tukang ojek dan beberapa teman sopir angkot terdengar olehku. Ada seorang tukang ojek mendapat penumpang wanita dari pasar raya turun di Hotel Ambacang. Tukang ojek pun terkejut. Kejadian itu sekitar pukul 11 malam. Mulanya, tukang ojek tidak merasa ada yang ganjil. Namun, ketika penumpang wanita itu meminta untuk turun di depan Hotel Ambacang, baru dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Si tukang ojek memberanikan diri untuk bertanya dengan logat Minang yang kental.
"Kenapa turun di sini, Kak?" tanya tukang ojek ke penumpang wanita itu yang berada di balik punggungnya. "Tanganku ketinggalan di sini, Bang," jawab wanita itu lirih. Tukang ojek memalingkan wajahnya 90 derajat, menoleh ke arah sumber suara. Jantung tukang ojek sudah berdebar-debar antara takut dan penasaran. Siapakah penumpangnya ini? Apakah manusia sungguhan atau makhluk tak kasat mata? Tukang ojek tercengang bukan kepalang saat matanya melirik ke arah belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Selain cerita tukang ojek, yang tidak kalah hebohnya adalah pesan berantai yang dikirim melalui SMS dengan bunyi, "Dek, tolong carikan potongan tangan kakak di Hotel Ambacang. Besok kakak jemput ke kamar adek." Tapi cerita tentang pesan berantai ini juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bisa jadi hanya isapan jempol belaka. Atas cerita yang aku dengar tersebut, tidak ada satupun yang aku percayai. Lantaran tidak ada saksi mata yang melihatnya. Hanya berdasarkan katanya dan katanya. Bahkan kejadian yang dialami oleh temanku sendiri sekitar 3 bulan lalu. Ceritanya dia mendapat beberapa penumpang hingga penuh sesak sampai duduk di bangku tempel. Penumpang itu naik di depan gedung les Gama. Padahal gedung tersebut sudah tidak berbekas lagi. Yang mengherankan, mereka semua mengenakan pakaian formal seperti mau menghadiri rapat, memakai setelan jas hitam. Tapi saat itu waktu menunjukkan pukul 9 malam. Setelah melewati gedung Ambacang yang hanya tinggal puing-puing itu, para penumpang tersebut menghilang tak berbekas. Tetap saja hal itu masih belum membuatku percaya, karena tidak ada saksi mata yang melihat peristiwa itu. Setelah kejadian tersebut membuat supir angkot yang lain sudah mulai jarang beroperasi. Maksimal jam 8 malam mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Justru hal itu menguntungkan bagiku. Peluang untuk mengejar pundi-pundi uang terbuka lebar. Kompetitor sedikit berkurang. Tapi ternyata tidak seperti yang aku bayangkan. Mungkin aku terlalu takabur atau terlalu tamak mengejar nafsu duniawi. Sampai akhirnya peristiwa itu pun terjadi. Sore itu gerimis mengguyur kota Padang. Ditambah kondisi tubuh juga kurang fit. Sebenarnya istri sudah melarang supaya istirahat dulu malam itu. Soalnya dari pagi tidak ada narik angkot sama sekali. Rasanya
Banyak waktu yang terbuang. Rezeki akan melayang begitu saja. Ditambah lagi hari itu malam minggu. Apalagi sopir angkot yang lain masih banyak tidak menjalankan angkotnya. Karena beberapa rentetan peristiwa yang terjadi. Dan akhirnya aku memutuskan tetap tarik angkot seperti biasanya. Sampai jam 9 malam, tidak ada keanehan apapun. Gerimis masih belum berhenti sampai jam 10 malam. Rencananya aku ingin pulang ke rumah sambil mengantar 3 orang penumpang yang masih tersisa menuju tempat tujuan. Tiba-tiba di pinggir jalan, di balik rintik hujan dan cahaya lampu jalan, seorang gadis memberhentikan angkotku. Karena kasihan dengan gadis itu, aku mempersilahkannya untuk masuk ke dalam angkot. Belum sempat aku menanyakan kemana tujuan gadis itu. Sekitar 5 menit setelah gadis itu duduk, suasana di bangku penumpang yang semula tenang mendadak riuh. Aku melirik ke kaca di atas kepalaku. Betapa terkejutnya aku ketika seorang ibu-ibu menanyakan keberadaan gadis yang tadi duduk di sana. Di kursi penumpang ada sekitar 4 orang, termasuk gadis itu. Tapi ketiga penumpang lainnya malah saling lempar pertanyaan, kemana perginya gadis itu? Tiba-tiba ada yang menyeletuk, jangan-jangan gadis itu makhluk halus. Yang lain seolah mengiyakan pernyataan itu. Setelah kejadian itu, sedikit demi sedikit aku mulai mempercayai yang namanya hantu, mistis dan sebagainya. Dan mulai malam itu, aku memutuskan berhenti menjadi sopir angkot. Bukan hanya dikarenakan kejadian yang aku alami, tapi secara kebetulan 3 hari kemudian, saat aku berencana pulang kampung ke Solo, saat melewati setinjau laut, jalanan yang mendaki dan berkelok tajam, ditambah hujan mengguyur setiap malam, membuat jalanan semakin licin untuk dilewati, sehingga angkotku tergelincir masuk ke jurang. Beruntung aku masih bisa diselamatkan, tapi sayang, kaki kananku harus diamputasi. Itulah kisah mistis yang tidak bisa aku lupakan seumur hidupku.